Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kita ketemu kembali. Kebetulan kali ini saya akan berbincang dengan senior saya, Dr. Ade Iva Murti MSI. Dulu kita memang sama-sama berasal dari satu universitas, satu kampus pula. Bahkan kita sering kerja bareng sebelum saya ke Jepang. Beliau pernah menjadi dekan di Universitas Pancasila. Itu dekannya dari tahun berapa ya, Mbak Iva ya? 2015 sampai 2019. Ya ada baiknya kalau misalnya Mbak Iva, kalau kita dalam Hmm, lingkungan kampus itu cenderung yang muda itu memanggil Mbak, seperti kakak adik seperti itu. Jadi kalau bisa tolong apa dijelaskan latar belakangnya supaya pemirsa itu tahu. oke. Singkat aja ya. Boleh, Terima boleh. kasih Mas Lutfi. Halo Mas Lutfi yang lagi di Tokyo. Lagi di Tokyo apa Iya, lagi iya, di iya. rumah ya? ah, Ya, terima saya kasih seringnya di sudah Tokyo. terima kasih sudah diundang dalam YouTube-nya Mas Lutfi. Mudah-mudahan subscribersnya makin banyak ya Mas ya. Amin, amin. Ya, saya dulu memang S1-nya latar belakangnya sosiologi, itu makanya kita sama-sama satu kampus, tapi kemudian S2 dan S3-nya saya mengambil di jurusan di psikologi uh, dalam peminatan psikologi sosial, baik S2 maupun S3. Kemudian akhirnya saya memiliki status sebagai dosen tetap akademisi di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila dan tahun 2015-2019 mendapatkan amanah untuk menjadi dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Alhamdulillah amanah bisa dilaksanakan dengan baik dan membawa Fakultas Psikologi Universitas Pancasila mendapatkan akreditasi A gitu di bawah kepemimpinan Alhamdulillah. saya. Iya, alhamdulillah. Ya, itu dikit aja deh kita berbincang yang kira-kira apa nih Mas Lutfi yang akan kita bincangkan hari ini? Katanya itu banyak remaja ya atau dewasa ya antara usia 18 sampai Mm-mm. 30 tahun itu yang bingung gitu. Katanya masa-masa Mm-mm. krusial gitu. Dia itu mau ngapain? Mm-mm. Saya dulu juga merasa Mm-mm. begitu kan karena usia 18 tahun itu kan Mm-mm. biasanya kalau lulus SMA, waktu masih SMA kita kan sekolah Mm-mm. bareng-bareng kan. SD, SMP, Mm-mm. SMA. Kita kan hanya duduk, Mm-mm. kemudian gurunya ngajar. Tetapi ketika lulus SMA, menjelang bangku perkuliahan, itu kan berbeda. Metode pendidikannya juga berbeda, lingkungannya juga berbeda. Ini dalam psikologi sendiri ini fenomena bagaimana ini ya? Ya, terima kasih Mas Lutfi. Jadi memang ini sebenarnya nanti kita saling apa ya, saling berbagi dan mudah-mudahan audiens kita juga bisa uh, dapat pandangan dari seseorang yang sudah uh, berpuluh tahun juga. Udah berapa puluh tahun Mas Lutfi tinggal di Jepang? Saya baru berapa? 17 tahun ya. Baru 17 tahun. Nggak Ya, baru dong kalau ya, 17. ya insya Allah saya selalu ditanya begitu. Kok baru 17 tahun? Tapi saya bilang kalau 17 tahun itu sudah lama, Eh, artinya sebentar lagi agak bahaya gitu loh. Oh iya Saya iya bilang iya, baru oke karena deh masih oke deh. panjang insya Allah begitu. Iya, insya Allah ya. Ya, Iya. jadi gini Mas Lutfi, ini memang sebenarnya bahasan yang sangat menarik karena di seluruh dunia jumlah ini disebut sebagai dewasa muda ya. Ini Hmm. disebut dewasa muda atau bahasa psikologisnya sih early adulthood, Hmm, hmm, hmm. dewasa awal gitu ya. Atau ada juga yang menyebutkannya dengan emerging adulthood. Hmm, 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 Intinya hmm. adalah perempuan atau laki-laki di antara usia 18 sampai 30 tahun gitu ya, yang ada yang baru memulai perkuliahan sampai ada yang baru memulai karirnya. Jadi ini usia yang Hmm. sangat krusial. Nah, sampai karena sangat krusial ini dan krusial dalam artian ini menentukan gitu loh.
pengambilan keputusan seseorang dalam usia ini akan menentukan jalannya ke depan gitu loh. Gitu loh. Jadi, nah, dalam situasi seperti itu, maka sampai muncul istilah bahwa itu seringkali diikuti dengan ada yang namanya istilahnya sampai quarter life crisis. Quarter life crisis. Jadi quarter life crisis. Quarter life crisis itu adalah kira-kira krisis usia seperempat abad katanya. Krisis usia seperempat dari usia kita. Nah, quarter life crisis itu biasanya menjelang akhir atau paruh kedua dari 25 sampai 30 gitu. Mas Lutfi sendiri coba deh, yang Mas Lutfi rasakan apa? Wah, kalau saya ya, saya jujur saja, waktu itu saya kan dari Tegal kan, jadi lulus SMA saya nggak ngerti ini mau kemana nih. Waktu itu UI itu masih dalam angan-angan, singkatannya itu Universitas Insya Allah. Kalau UGM itu Universitas Golek Mantu gitu. Waktu itu bingung sekali. Terus setelah selesai inginnya wira swasta waktu itu. Oke. Waktu itu pikiran saya, kalau misalnya lulus SMA, kemudian saya belajar keterampilan menjadi tukang jahit atau apa, mungkin ya insya Allah masa depan saya pun akan menjadi tukang jahit yang sukses atau bagaimana kan. Tapi ternyata ada naluri dari saya ingin mengembara mencari pengalaman. Karena tadi usia 18 tahun, kita kan sebenarnya badan kita saja seperti orang ya masih anak-anak sih sebenarnya ya, tapi kan pemikiran kita itu apa ada perasaan kita itu malu kalau dibiayain keluarga kan. Iya. Jadi waktu itu saya ke Jakarta, pokoknya kerja apa saja, bahkan menjadi kuli bangunan waktu itu. Dan kayaknya inget deh dulu pernah cerita kan? Iya kan, dan menjadi kuli bangunan akhirnya pas kebetulan saat itu kita mengerjakan proyek di komplek perumahan yang ada masjid besarnya. Teruskan, tapi gini, jadi ketika saya menjadi kuli bangunan, saya lihat kehidupan teman-teman saya yang memang bekerja ya, para pekerja itu, dan saya merasa saya nggak cocok. Saya kok ada pengen meneruskan gitu. Akhirnya saya siangnya kerja, malamnya itu saya belajar. Ya singkat cerita akhirnya saya pindah ke masjid dan saya punya waktu luang. Akhirnya saya ikut bimbingan belajar dan kemudian diterima di UI tahun berikutnya. Begitu. Oke. Mungkin gini kali ya Mas Lutfi. Saya akan sampaikan juga ada banyak teori dan pemikiran dari para ahli psikologi yang menceritakan mengenai bahwa ada 5 ciri perkembangan dalam tahapan usia 18 sampai 30 tahun. Oke, yang pertama ini Mas, ini. Pertama, pada usia itu biasanya ada semacam perasaan mendua di dalam diri atau ambigu dalam statusnya. Kenapa? Karena kata orang udah dewasa, tapi kayak tadi dibilang badannya aja masih badan remaja gitu ya. Jadi dalam status itu seperti ada perasaan terperangkap dan mendua itu masa remaja sudah tidak lagi, udah berlalu tuh jadi remaja, tapi juga dewasa belum sepenuhnya. Gitu. Atau kalaupun misalnya dia udah 25 dan sebagainya, tetap ada perasaan bahwa aku udah selesai kuliahnya, lagi cari kerja, tapi aku sebenarnya belum mau lepas dari mama, dari papa. Jadi lengkap tuh perasaan gitu ya. Ambigu, terperangkap, tapi sudah harus maju, sudah harus bergerak gitu. Karena masa remaja memang sudah di belakang gitu. Kira-kira gitu ya, Mas. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, memang kalau dalam masa usia seperti itu, biasanya seseorang itu akan sangat mengeksplorasi kemampuan dirinya. Gue suka apa ya gitu. Jadi suka misalnya mencoba hal-hal baru, mencoba
hobi baru, atau bahkan misalnya kemarin misalnya kuliahnya psikologi, tapi ternyata uh, ah aku mau mencoba. Sebenarnya aku bisa jadi tenaga marketing yang bagus gitu. Atau misalnya aku ternyata bisa loh dengan pengetahuan psikologiku, aku bisa loh kerja di dunia advertising gitu loh Mas ya. Hmm, Jadi hmm, 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 hmm. ada eksplorasi pada kemampuan diri dan pada dunia di sekitar kita gitu. Jadi kalau remaja itu masih cenderung misalnya cepat sekali menarik diri, tapi kalau ini enggak, jadi lebih lebih aktif untuk eksplorasi diri, mengetahui diriku kayak apa sih gitu. Nah, itu mungkin ini udah dua nih Mas, mungkin Hmm, Mas hmm. Lutfi bisa ini komen nanti. Yang ketiga, nah jadi memang benar kalau tadi dikatakan bahwa kok bingung, kok ada, kok rasanya apa nggak tahu juga apa yang mau dilakukan gitu. Jadi memang banyaklah terjadi dalam usia itu semacam ketidakstabilan. Yang keempat adalah biasanya memang dalam 18 sampai 30 tahun itu semua orang fokus pada dirinya untuk berinvestasi di masa depan. Investasi ini bukan investasi ekonomi, tetapi Hmm, lebih pada investasi kompetensi, hmm, hmm, hmm. kemampuan, keterampilan, kapasitas diri, pengetahuan gitu. Jadi lebih seperti itu. Nah, kalau pada saat ini juga sudah mulai investasi di pasar saham ya monggo gitu, tapi yang disebut dengan investasi untuk masa depan itu adalah apa-apa yang kita lakukan dilakukan pada usia itu yang kira-kira nanti akan berguna dalam porsi kehidupan yang akan datang di atas usia 30 tahun gitu ya. Sehingga memang pada usia 18 sampai 30 tahun orang kemudian seseorang yang sehat secara mental akan melakukan adaptasi yang sangat banyak terhadap tuntutan dunia ini gitu loh. Termasuk contohnya misalnya eh, di dalam dunia karir dibutuhkan apa ya kompetensi-kompetensi tertentu, maka pada usia ini orang akan sibuk untuk meningkatkan kemampuan dirinya untuk dia bisa beradaptasi dengan dunia